Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kelihatannya publik gelisah karena sampai sekarang pelaku pembuat pagar laut maupun pemilik pagar laut itu sendiri dan pelaku pembuat sertifikat tanah di dasar laut dan juga pemilik sertifikat tanah di dasar laut itu sendiri yang berada di sepanjang pesisir pantai utara Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Sampai sekarang belum juga ada yang ditangkap satu orang pun pelakunya. Ini yang membuat rakyat kelihatannya gelisah. Padahal dukungan penuh dari Presiden dan malah sudah berupa perintah kepada jajaran penegak hukum di bawahnya sudah sangat tegas, terang dan jelas. Di samping itu, bahkan masyarakat sendiri telah ada yang melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri dan ke KPK. Kita tahu Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri dan Maki yang diketuai Bunyamin pun telah melaporkan ini pula ke KPK. Kalau demikian, bagaimana sesungguhnya duduk persoalan ini sekarang? Kepada unsur penegak hukum, menegakkan hukum dan aturan khususnya perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan. Menyapa para nelayan yang ada di wilayah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Kalau menurut Bapak, apa Pak yang menyebabkan pemerintah ataupun ini kasus ini agak lama nih diungkapnya? Mungkin setelah pembakaran cabut ini udah selesai, mungkin langsung diinin kali diproses lagi ya. Pengennya mah ya. Oke. Jadi masih proses gitu ya? ya? Iya, proses. Okay. Ya, ini kan sudah mau 2 pekan ya. Ya. Sejak pengaduan kami sampaikan ke Mabes Polri tanggal 17 Januari, sampai hari ini memang belum ada perkembangan yang berarti. Jadi dari pihak Mabes memang belum ada semacam undangan klarifikasi gitu ya, atau pendalaman terhadap pengaduan kita. Namun demikian di media kami baca memang dari Mabes Polri sudah menerima pengaduan dan sedang dipelajari dan informasinya sedang berkoordinasi dengan KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan? Ya, itu saja yang kami dapat informasi sejauh ini. Itu dari Mabes Polri? Dari Mabes Polri. Sekitar 2 pekan yang lalu? Iya, 2 pekan yang lalu. Itu di dalam laporan yang disampaikan oleh Mas Gufroni, ada nama-nama para pihak tadi, ada 7 pihak itu? Ya, betul. Kurang lebih ada 9 nama mungkin ya, nanti kita lihat jumlahnya. Pertama adalah Ali Hanafi Wijaya. Ali Hanafi Wijaya di Tangerang itu sangat familiar, sangat dikenal. Ya, bukan soal pemagaran laut, tapi juga soal pembebasan lahan yang sangat intimidatif ya, dengan dihargai dengan harga yang sangat murah, hampir 50.000 per meter. Jadi Ali Hanafi Wijaya ini kami dengar adalah tangan kanannya Aguan. Ya, sehingga nanti penyidik coba bisa telusuri ini. Kemudian yang berikutnya adalah Engcun alias Gojali. Ya, dia bagian dari kelompoknya Ali Hanafi. Itu sangat apa ya, mungkin punya pengaruh ya untuk pembebasan lahan. Beberapa gugatan kriminalisasi ya tentu melalui Gojali. Kemudian ada Mandur Mehmet, pelaksana di lapangan untuk menyediakan tenaga pekerja bambu dan pembelian. Jadi ini satu tim sebenarnya. Mandur Mehmet yang di lapangan, kemudian difasilitasi oleh Engcun alias Gojali, kemudian soal pendanaan dan seterusnya oleh Ali Hanafi. Tinggal dikonfirmasi, mudah-mudahan itu benar adanya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah Arsin, Kepala Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuhaji ya, Kabupaten Tangerang, yang di dalam sosial media kita melihat ada tayangan di mana dia sedang menyuruh atau mengatur pekerja yang menyiapkan bambu-bambu itu. Saya kira Arsin perlu diminta keterangan untuk menjelaskan apakah benar video yang beredar itu. Kemudian ada Sandi Marta Praja,
Oke, yang dia mengatakan bahwa pemagaran bambu ini adalah swadaya masyarakat, kemudian dalam rangka mencegah abrasi. Tapi kami yakin Sandi bukan pelaku utama. Dia hanyalah orang yang disuruh, yang dijadikan semacam tameng atau pasang badan untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Tapi paling tidak keterangan Sandi sangat diperlukan untuk mengungkap siapa yang menyuruh, yang meminta kamu untuk menyampaikan ke media soal bahwa pagar bambu ini adalah swadaya masyarakat. Dan tentu ini butuh dana miliaran rupiah. Saya kira sangat tidak masuk, makanya perlu dipanggil. Kemudian ada video di awal-awal, itu ada pekerja bambu-bambu ya sedang mengumpulkan itu di daerah Klonjo. Jadi ada orang yang menanyakan ini dari mana, untuk apa? Dia langsung tanya, ini dari Agung Sedayu ya? Dia menjawab ya. Jadi terkonfirmasi bahwa pagar bambu ini tidak misterius, tapi jelas ada pekerjanya, ada yang membiayai. Makanya jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum saya kira perlu dimintai keterangan oleh Barreskrim Polri. Termasuk terakhir adalah Tarsin yang kalau tidak salah dia juga mengaku sebagai nelayan, ya. Dia sama satu geng dengan Sandi. Dia menjelaskan bahwa pagar bambu ini dalam rangka untuk budidaya kerang. Jadi kalau ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak gitu ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut, oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau. Mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau Kades. Dan Kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat, itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak siapa namanya Nusron Wahid sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah ini komplotan ini adalah komplotan kejahatan ya, pensertifikatan terhadap harta milik negara. Laut itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual, maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi, dan menjual aset negara. Laut dijual. Sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak. Ini pantai utara, Bung. Bukan pantai selatan. Pak Susno, pantai kalau utara kita itu... kalau kita melihat Pak, waktu proses dari laporan Mas Gufroni, apakah memang kalau Anda melihat ada indikasi dalam tanda petik ada serangan balik dari pemilik pagar laut ini yang mungkin juga akan mengembangkan wilayah, Pak Susno? Karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik sertifikat tanah sekarang, ya jelas mereka kan kalau makin lambat makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga, dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual, sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia yang dijual laut di luar negara. Kalau dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong besar itu. Mas Boyamin, Anda kalau Mas Gufroni tadi melaporkan ke polisi, Mas Boyamin melaporkan ke KPK, dan itu adalah mungkin juga dugaan korupsi. Disebut-sebut katanya ada nama 2 menteri. Saya ingin bertanya lagi Mas Boyamin, siapa nama 2 menteri itu? Menteri saat menjabat, bukan 2 nama menteri loh ya. Kemarin itu jabatannya yang saya laporkan itu karena pasal 9 Undang-Undang nomor
20 tahun 2001 tentang perubahan kedua pemberantasan korupsi. Saya bacakan deh pasal 9. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan pidana denda sedikit 50 juta, dan paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memasuk buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Jadi itu pintu masuk yang saya laporkan kepada KPK kemarin. Dan sebenarnya ilmu ini adalah ilmu saya yang saya dapatkan dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau Kejaksaan Agung justru gercep itu dengan penyelidikan, sudah meminta dokumen-dokumen kepada Lurah Pohot, ya memang ilmunya dari sana. Dan nampaknya Kejaksaan Agung tidak mau kalah atau tidak mau tinggal diam dan sudah gerak cepat, sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan. Jadi ya kalau itu saya kawal dua-duanya, KPK maupun Kejaksaan Agung. Nanti kalau lemot atau tidak menyasar kepada pihak-pihak yang menurut saya terlibat, ya saya gugat pra-peradilan, saya gugat di pengadilan. Itu aja. KPK sendiri, Mas Boyamin, tanggapannya sampai sekarang seperti apa? Tadi Mas Gufroni katakan kalau ke polisi, Mabes sudah mengatakan sedang mempelajari, itu kurang lebih 2 pekan. Kalau KPK responnya seperti apa, Mas Boyamin? Kelamaan itu. Hari berikutnya saya sudah dihubungi oleh pihak penelaah Dumas dan sudah minta dokumen-dokumen saya. Saya berikan dokumen, misalnya ada akte jual beli tahun 2018. Itu berdasarkan letter C, ada akte jual beli oleh notaris, PPAT bahkan, bukan notaris saja, PPAT. Dan saya lacak itu memang di Tanjung Burung, gitu, di situ. Nah, itu ada peristiwa tahun 2012 sampai 2022. Itu banyak masyarakat yang mencari surat segel tahun 1982 ke kantor pos Teluk Naga sampai ke Jakarta. Ada peristiwa Mas itu Boyamin, saya sampaikan ke KPK. Sudah berapa lama laporan ke KPK yang Anda laporkan sampai saat kita bicara sekarang ini? Baru minggu kemarin kan, itu hari apa? Baru 1 pekan. Atau apa, lupa saya. Ya, sepekan kemarin baru. Terus Pak karena Susno ini libur panjang, saya tercetus, Pak Susno, Anda mengatakan kelamaan itu 2 pekan. Emang yang harusnya tidak kelamaan itu berapa lama, Pak Susno? Ya ini sudah bisa, kepala desanya itu sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga, kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden. Polri di bawah Presiden. Dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4, kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela, mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Sahabat BN, kelihatannya mantan Kabaris-Krim Polri Susno Duhaji geram sekali melihat kondisi ini. Malah dia sampai bilang itu yang melakukan itu pengkhianat katanya. Memang menyangkut kedaulatan negara. Dia sebagai seorang jenderal tentu memang menyala mungkin jantungnya melihat ini. Sahabat BN, publik tentu khawatir dengan kejadian ini yang oleh publik belum begitu tampak lagi tindakan penegak hukum terhadap yang diduga pelaku dalam hal pembuatan pagar laut dan pembuatan sertifikat tanah di dasar laut ini. Tentu saja rakyat jadi bertanya, ada apa ini? Siapa yang paling tinggi di negara ini selain dari presiden?
Presiden telah memerintahkan, di samping memerintahkan TNI Angkatan Laut agar membongkar pagar, juga Presiden telah memerintahkan agar diusut secara hukum siapapun dalam ini yang melanggar hukum. TNI Angkatan Laut sudah melaksanakan tugasnya, telah membongkar pagar tersebut. Tinggal lagi sekarang tentu tampaknya penegak hukum bagaimana ini. Dan sekali lagi tentu rakyat jadi bertanya, kok perintah dari panglima tertinggi, dari presiden kepala negara, terkesan oleh rakyat lambat geraknya dari jajaran presiden sendiri. Rakyat tentu khawatir, jangan-jangan nanti kalau sempat terulur-ulur juga tindakan penegak hukum kepada yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pembuatan pagar laut dan penerbitan sertifikat tanah di dasar laut ini, jangan-jangan nanti ada hal-hal yang membuat para pelaku ini dapat kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tentu saja ini bisa dilakukannya kalau jajaran di dalam kabinet Presiden Prabowo ini, sebut saja mungkin oknum-oknum yang tidak sejalan dengan Presiden Prabowo. Ini mungkin yang dikhawatirkan oleh rakyat. Sebab dari pengalaman selama ini, kalau sudah Presiden kepala negara yang menginstruksikan, yang memerintahkan kepada jajarannya, waduh, biasanya secepat kilat jajaran di bawahnya melaksanakan perintah ini. Tetapi untuk hal yang dua ini, pagar laut dan sertifikat tanah di dasar laut, rakyat mendapatkan kesan agak lambat. Mudah-mudahan ini hanya kesan rakyat. Mudah-mudahan ini di bawah tangan jajaran penegak hukum Presiden Prabowo telah berjalan. Jangan-jangan telah beberapa hari belakang ini ada pelakunya yang ditangkap, tapi belum diumumkan. Mudah-mudahan saja begitu. Tetapi kalau tidak, memang yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh publik, jangan-jangan nanti begitu pagar laut sudah dirobohkan, sudah dicabut, dan sertifikat tanah dasar laut ini telah dibatalkan, persoalannya habis sana saja, diam, pelakunya aman-aman saja. Kalau itu yang terjadi, rakyat akan kecewa. Dan kekecewaan rakyat bukannya kepada jajaran yang di bawah presiden, tetapi tentu kepada presiden. Karena itu, tentu rakyat berharap agar jajaran di bawah presiden jangan sampai nanti menjadikan rakyat kesal, rakyat kecewa kepada presiden. Padahal kita tahu presiden sudah demikian bersungguh-sungguh, sudah demikian serius, sudah demikian tampak benar-benar ingin menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya dan membersihkan semua pelaku pelanggar hukum di sini, diusut tuntas, diadili dari yang serendah-rendahnya sampai ke yang setinggi-tingginya. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.